Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom jemaat Tuhan. Shalom kekasih Tuhan. Tuhan sayang untuk kita semuanya. Ya. Tidak terasa hari ini merupakan hari terakhir di bulan November. Ya. Apa yang terjadi hari ini 30 November 2025 tidak akan terulang dalam sejarah manusia. Hari ini apa yang kita kerjakan termasuk ibadah sore hari ini, kita tahu itu hanya akan tinggal kenangan beberapa waktu di depan. Artinya Bapak Ibu dan saya tidak bisa mengulang kembali dalam sejarah kehidupan manusia. Karena itu berbahagialah Anda dan saya, karena sore ini di penghujung tema Love God, Love People, bagaimana Bapak Ibu dan saya diajarkan mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Pesan Tuhan untuk kita dengar, Love God, Love People, ujung dari semuanya bagaimana kita akan menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Menarik sekali di Kisah Para Rasul 16 ayat yang kelima, saya akan membacakan ayat di bagian terjemahan baru dan saya mau undang semua kita untuk membaca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Tidak ada alasan bagi anak-anak muda maupun kita orang dewasa untuk tidak mengerti terjemahan ini. Karena ini terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Mari kita simak apa yang Kisah Para Rasul sampaikan kepada kita. Pasal 16 ayat 5. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman. Dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mari baca dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini 1, 2, 3. Mari bersama-sama sekali lagi 1, 2, 3. Maka jemaat-jemaat itu bertambah kuat imannya dan setiap hari makin bertambah banyak jumlahnya. Bapak Ibu, Kisah Para Rasul, kitab sesudah Injil di Perjanjian Baru, menceritakan banyak hal tentang sejarah gereja. Awal mula sejarah gereja. Awal mula dari apa yang disebut komunitas orang percaya. Pengikut Yesus yang namanya Kristen di Antioquia disebutkan. Kisah Para Rasul dimulai dari Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga. Dan waktu ia sebelum naik ke surga, ia menyampaikan di Kisah Rasul pasal 2. Agar semua pengikut-pengikutnya, murid-muridnya berkumpul di loteng Yerusalem untuk tidak meninggalkan kota Yerusalem. Sampai janji tentang penyertaan Roh Kudus menyertai mereka. Dan Kisah Rasul pasal 2 menceritakan kepada mereka bagaimana mereka menunggu-nunggu, menanti-nantikan janji tentang Roh Kudus yang akan menyertai mereka. Karena Yesus sudah naik ke surga. Dan disitulah mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2 mereka kepenuhan Roh Kudus. Pasal 3 dan selanjutnya. Bapak Ibu dan saya kalau membaca Kisah Para Rasul, membaca sejarah dari gereja pada abad yang pertama. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, di situ diceritakan bagaimana karakteristik dari jemaat mula-mula.
Dari orang-orang yang percaya dimulai dari rasul-rasul dan murid-murid yang ada di Yerusalem. Bagaimana mereka memberi dampak yang luar biasa karena lewat persekutuan, lewat pembacaan Alkitab, bersama-sama mereka saling mengingatkan, memuji, menyembah Tuhan. Seperti sore ini kita beribadah, iman jemaat makin lama makin bertambah kuat. Mereka bukan hanya sekedar Kristen, pengikut Yesus, tapi betul-betul mereka mengalami pengalaman-pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Dan yang menarik, ada banyak orang yang hidup di lingkungan mereka tinggal, mulai tertarik kepada anak-anak Tuhan ini, orang-orang Kristen ini. Dan sore hari ini doa saya juga sama. Kiranya setiap pribadi kita, setiap keluarga, setiap komunitas kita membuat banyak orang tertarik untuk mengikut Yesus lewat hidup kita. Oke? Ada satu kerinduan yang kuat seperti apa yang terjadi di Kisah Rasul dalam sejarah gereja mula-mula. Nah, menarik untuk kita bisa pelajari love God, love people. Selalu ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Hubungan vertikal, bagaimana kita dengan Tuhan. Dan hubungan horizontal, bagaimana kita dengan sesama kita. Dimulai dari hubungan vertikal. Ingat ini, apa yang terbangun dalam hidup kita, hubungan vertikal yang bagus dalam hidup kita sangat berpengaruh kepada hubungan horizontal. Itu bedanya kekristenan, iman pengikut Yesus dengan agama-agama yang lainnya. Apa yang terbangun dari pribadi kita punya hubungan vertikal dengan Tuhan dengan baik, pasti berpengaruh positif dalam hubungan horizontal dengan sesama kita. Contoh Bapak Ibu, hari-hari ini kita dibuat terkejut di media sosial, apapun itu di televisi juga, tentang apa yang terjadi dimulai Aceh, lalu sampai Padang, dan kita tahu itu sampai turun seluruh Sumatera. Kita ngerti Sumatera tidak sedang baik-baik saja. Kita bisa lihat curah hujan yang tinggi, yang melebihi kapasitas sebenarnya. Yang membuat kemudian berpengaruh air sungai meluap. Kami punya keponakan yang anak cicik saya yang masih tinggal di daerah Aceh. Sampai hari ini beberapa hari lalu kontak dan menyampaikan bahkan lewat video. Ini kondisi yang ada di sekeliling kami. Ya, bersyukur rumahnya dia sudah lantai 2, jadi tidak kena sampai kebanjiran, tapi akses dampak dari banjir membuat mereka juga tidak bisa bergerak bebas, bahkan menyampaikan kalau sudah masuk ke kota, ke daerah mereka, itu artinya tidak ada listrik, karena listrik padam, dan tidak ada air yang bersih karena banjir yang terjadi. Sore ini tadi sebelum kita ibadah, saya tunjukkan kepada Bapak Jo, Bapak Gembala, apa yang tidak pernah kita pikirkan di Sibolga. Hari ini, sejak kemarin sebenarnya, karena kelaparan, karena situasi yang tidak mudah, banjir, longsor,
dan rumah yang rusak dan semua akses publik yang kemudian menyebabkan terputusnya hubungan darat dan membuat sulit bantuan masuk sampai harus lewat helikopter. Kita nggak pernah sangka, ya, miris, tapi itulah kenyataan. Karena beberapa ditunjukkan di video saudara-saudara kita di Sibolga sampai melakukan apa yang disebut melanggar hukum, penjarahan karena kelaparan. Ya. Mereka butuh bantuan tapi tidak bisa karena akses yang sulit. Akhirnya yang terjadi mereka menjarah toko-toko dan menjarah rumah-rumah. Lalu kemudian mengambil dan mereka teriak karena kami lapar, dipaksa untuk melakukan ini. Saudara, percaya satu, Bapak Ibu dan saya, kalau kita punya relasi vertikal bagus dengan Tuhan, percaya satu, kita bukan orang yang cuek. Kita bukan orang yang diam dan tidak peduli. Oke. Paling tidak dimulai ketika hubungan vertikal kita dengan Tuhan baik, melihat, mendengar langsung apa yang terjadi. Paling tidak dalam hidup kita berkata ini, apa yang bisa aku lakukan di situasi seperti ini. Paling tidak Anda dan saya berdoa untuk mereka yang sedang mengalami situasi yang tidak mudah. Makanya berbicara mengenai love God, love people, hari ini sekali lagi kebenaran firman untuk kita dengar. Bukan berbicara mengenai agama. Bukan bangga KTP kita agama Kristen, pengikut Yesus. Tapi sebenarnya lebih dari itu. Apa yang jadi hatinya Tuhan, orang-orang saya dan Bapak Ibu Saudara yang punya hubungan vertikal dengan Tuhan baik, percaya satu, hubungan horizontal dengan sesama kita juga akan mengikuti terbangun dengan baik. Jangan bangga jadi orang Kristen, tapi hidupku dan hidupmu nggak berdampak. Jangan bangga keluar masuk gereja, aktif di gereja, tapi hidup kita jadi bahan cemoohan banyak orang. Tadi siang saya berbicara cukup tegas buat dua pasang anak kita. Dan saya berbicara, kamu tahu papi mami, kenapa lakukan ini buat kamu? Enggak mau paksa kamu. Tapi jujur sebagai gembala, kami pengen kamu dimuliakan. Kami enggak pengen jemaat Tuhan yang kami gembalakan dicemooh masyarakat. Makanya apa yang kita bisa kerjakan yuk. Supaya kamu betul-betul bisa hidupmu berdampak. Karena itulah sebenarnya hati Tuhan. Kekristenan itu seperti itu. Tidak hanya sekedar gereja. Tapi bagaimana hidup kita sehari-hari di pekerjaan, di kantor, dimanapun kita berada. Hidup kita memberi perbedaan. Makanya kita mau belajar. Bagaimana jemaat mula-mula iman mereka dan kita semua sekarang ini. Hubungan vertikal dengan Tuhan makin kuat. Imannya makin kuat. Saudara, Yohanes 17 ayat 3 menyampaikan buat kita seperti ini. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka, kita semuanya mengenal Engkau. Satu-satunya Allah yang benar.
dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Dengan jelas Yohanes 17 ayat 3 ngomong, bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Tahu. Tapi Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup yang kekal itu. Siapapun kita mengenal Tuhan Bapa kita, Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus. Dari mana kita bisa mengenalnya? Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Gak hanya sekedar ya saya pengen kenal. Saya gak mau hanya sekedar tahu Tuhan. Tapi saya mau lebih dalam mengenal Dia. Hosea memberitahu kepada kita. Itu perlu inisiatif loh dari diri kita. Perlu kerinduan loh dalam diri kita. Perlu punya passion, keinginan yang kuat dalam diri kita. Ya, makanya ibadah seperti sore ini, Bapak Ibu dan saya beribadah karena kita punya passion untuk mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi. Oke? Bukan karena nanti ditanya, ada I-care yang tanya. Bukan. Lebih dalam hubungan vertikal yang mesti dibangun. Hosea berkata, ayo dimulai dari hatimu. Dimulai dari sebuah kerinduan. Dimulai dari sebuah passion. Untuk mengenal Dia. Dan Hosea berkata buat kita dalam pasal 6 ayat 3 ini. Orang yang berusaha mengenal Tuhan. Tuhan pasti muncul seperti fajar pagi hari. Yang tidak pernah terlambat untuk muncul di tengah kita. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Jadi siapapun Bapak, Ibu, Saudara dan saya, anak-anak muda. Dengan kasih saya mendorong Anda. Ayo kenali Tuhan bukan karena kamu orang Kristen saja. Tapi mulai dari sebuah kerinduan yang kuat. Aku mau kenal Allahku lebih daripada sebelum-sebelumnya. Jangan heran. Tuhan akan memunculkan dirinya kepada Anda dan saya. Waktu kita dengan sungguh-sungguh berusaha mengenali Dia. Makanya saya ngomong ini, saya sedikit menceritakan tentang latar belakang seusia anak muda. Saya diajari oleh kakak-kakak rohani, oleh pembimbing di remaja di gereja. Oke, pada era itu dengan cara moi, rajino baca Alkitab. Oke. Punya waktu, sediakan waktu dalam hidupmu. Kamu sekolah, kamu membantu orang tuamu. Tapi sediakan waktu moi untuk kenal Tuhan. Dan jujur, orang tua saya tidak memberi teladan tentang hal itu. Karena orang tua saya bukan orang Kristen. Orang tua saya dengan kepercayaannya, nenek moyang yang ada. Tapi yang saya harus ngomong, apa yang disampaikan kakak-kakak rohani di gereja. Apa yang disampaikan pembimbing-pembimbing. Om dan tante di gereja, panggilan pada masa itu. Itu yang saya ambil dan apa yang mereka contohkan itu yang saya teladani. Sungguh-sungguh. Saya enggak peduli. Di tengah keluarga saya, saya juga menerima bullying. Kalau bahasa sekarang,
Ki malaikat ini, ya, cici saya, koko saya, saudara-saudara yang lain ketika melihat saya ambil waktu tidak mengganggu pekerjaan di rumah apa yang orang tua saya suruh. Tidak mengganggu pelajaran saya di sekolah. Karena saya juga bisa membuktikan kesungguhan saya dengan Tuhan, mengenal Dia. Membuat sekolah saya juga di atas rata-rata dari teman-teman yang lain. Kesungguhan saya dengan Tuhan membuat mereka melihat, hei, ada sesuatu yang berbeda. Saya ngerti apa itu dibully. Dari keluarga saya sendiri. Kalau saya mau ke gereja, koko ipar saya ingat, salam ya buat Tuhanmu ya. Oke, kelihatannya biasa, tapi jujur itu sebuah bullying, penghinaan. Karena di antara yang lain gak ada yang ke gereja. Hanya saya satu-satunya yang ke gereja. Awalnya cici saya diajak, ayo bareng. Tapi cici saya kemudian meninggalkan Tuhan. Walaupun saya bersyukur hari-hari ini dia kembali lagi kepada Tuhan Yesus. Tapi saya ngerti rasanya dibully. Rasanya dicemooh. Wah, malaikat. Dan saya mempercayai Tuhan bisa memakai reka-rekaan yang jahat untuk maksud yang baik buat kita. Ternyata waktu kakak-kakak saya ngomong ini calon pendeta. Walaupun saya belum pernah berpikir untuk jadi pendeta. Tapi mereka bullying saya. Calon pendeta. Calon pendeta. Wah, malaikat ini. Oke. Ternyata semua kata-kata itu Tuhan ambil untuk merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Oke. Gak peduli. Waktu berdoa. Dan mereka seringkali melihat termasuk almarhum mama saya. Saya berlutut. Menggunakan tikar. Dan berlutut. Di sisi ranjang. Buka Alkitab. Baca Alkitab. Yang di tengah keluarga gak lakukan itu. Makanya kadang saya sedih. Ya, dan mengingatkan beberapa anak-anak kami di Anak Raja. Hati-hati ya. Jangan sampai kalian seperti tikus yang mati di tengah lumbung. Ada padi yang kapanpun kamu bisa makan untuk nikmati. Tapi kamu kelaparan di tengah padi dalam lumbung. Karena kamu tidak menggunakan kesempatan sebaik-baiknya. Kamu berdoa, kamu cari Tuhan, kamu kenali Tuhan, baca Alkitab bukan untuk mami atau papi. Itu untuk dirimu sendiri. Karena waktu kamu berusaha mengenal Tuhan, Tuhan pasti akan muncul kepadamu. Ia akan menyatakan dirinya kepada kamu. Seperti kamu berusaha untuk mengenalinya. Dari mana kita bisa mengenali Tuhan? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Makanya jemaat mula-mula mereka senang kumpul. Kalau kita di kelompok My Team. Untuk apa mereka kumpul di kelompok My Team? Bukan untuk lakukan yang lain. Prioritas utama yang mereka kerjakan dalam gereja mula-mula bersekutu. Memecahkan roti, mereka saling sharing. Apa pengalaman dengan Tuhan yang mereka kenali. Sebab Tuhan akan menyatakan dirinya seperti yang kita kenali akan Dia. Makanya yang terjadi, belum ada Alkitab loh Bapak Ibu Saudara.
Belum ada Alkitab seperti kita dari Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi yang terjadi di komunitas-komunitas kecil, mereka saling menguatkan, mereka saling berbagi. Ini loh, Tuhan tuh kayak begini. Ini loh yang tak alami, Tuhan tuh kayak begini. Tuhan itu kayak begini. Yang satu ngomong, iya, dia itu penyembuh yang ajaib. Seperti apa yang dikatakan dalam kitab Yesaya. Aku ngalami Tuhan itu penyembuh yang ajaib. Sehingga yang lain dikuatkan imannya. Waktu lemah rasanya sakit. Dibangkitkan imannya. Kalau saudaraku ngalami, aku tahu Tuhan yang sama juga aku bisa ngalami bersama dia. Yang satu lemah lagi rasanya putus asa. Pekerjaan, bisnis dan lain sebagainya rasanya gini. Yang satu ngomong, waktu aku ndak tahu mesti berbuat apa, yang aku ingat Yesus tolong. Dan aku lakukan itu pengalamanku dengan Tuhan. Aku berseru memanggil dia. Lalu yang satu mulai ngomong, tahu apa yang jadi? Tuhan itu caranya membuka jalan buat aku itu 1001 macam cara. Tuhan tidak kekurangan cara untuk menolong. Wah, yang lain dengar, oh ya, oh benar ya. Makanya itulah sebenarnya inti dari My Team. Belajar dari kisah para rasul. Saling menguatkan, saling membangun. Dan Anda tahu Bapak Ibu, Alkitab memberitahu kepada kita. Mereka disukai banyak orang. Tertarik. Ada apa di kelompokmu ini? Ada apa di keluargamu? Ada apa di rumahmu? Dan mereka juga bisa merasakan kehangatan keluarga yang ada. Dan itu menunjukkan bagaimana gereja mula-mula dan kita sekarang ini yang mendengar firman. Bukti dari pertumbuhan rohani kita, hubungan vertikal kita dengan Tuhan. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Pasti itu keluar dari orang yang punya hubungan vertikal baik dengan Tuhan. Katakan amin, katakan amin. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit engkau ada. Yesus setia. Aku ngalami. Rasanya sudah kali ini tuh rasanya wis mau nyerah. Tapi aku diingatkan lagi. Berkali-kali kau menolong. Berkali-kali kau kuatkan. Nek Tuhan tolong yang lalu. Masakan kali ini Tuhan akan tutup mata. Tidak ulurkan tangan untuk menolong kita. Lalu Anda dan saya berkata, enggak, aku yakin Tuhan juga dengan caranya pasti menolong kita. Saudara, simpel, sederhana. Tapi pengalaman dengan Tuhan. Makanya saya bilang, saya pendeta, Papi Jo pendeta, kami gembala sidang. Kenapa di kelompok My Team kami duduk mendengarkan? Oke? Tidak harus kami terus yang bagikan. Kenapa? Di tengah komunitas, anak-anak raja saja saya duduk mendengarkan. Walaupun mungkin orang berkata, itu kan anak-anak. Hei, anak-anak juga bisa punya pengalaman loh dengan Tuhan. Dan pengalaman iman dengan Tuhan bisa memperkaya kita orang dewasa. Waktu kita bersedia humble, rendah hati untuk mendengarkan. Makanya kami kasih contoh Bapak Ibu. Siapapun yang khotbah di sini. Papi dan Mami akan selalu punya sikap yang sama. Saya mau dengar. Oke?
Nggak ada itu terbersit pikiran, oh sing khotbah siapa? Oh itu anak kemarin sore. Dia belum lahir kami sudah pelayanan. No. Sikap hati yang benar kenali Tuhan akan membuat Anda dan saya kaya dengan pengalaman bersama Tuhan. Tapi kalau kita merasa itu siapa? Lalu kita tidak menghargai orang yang sedang berbicara di sini. Kesombongan selalu menutup, akhirnya membuat kita tidak punya kaya pengalaman dengan Tuhan. Menutup kembali celah untuk membuat kita tidak menerima. Bahkan Tuhan, saya yakin Tuhan bisa berbicara lewat apapun juga. Untuk menyatakan dirinya kepada kita. Yang percaya katakan amin. Yuk jemaat, keluarga kerajaan, kenali Tuhanmu. Jangan bangga cuma di sini tok 2025 30 November. Ya gini-gini tok. Seperti Yeremia, gak ada di ayatnya itu. Tapi Yeremia ngomong, Tuhan bawa Yeremia kepada pengalaman masuk kamu ke laut itu. Seberapa airnya? Dan dia berkata, oh hanya semata kaki. Yeskel, maaf bukan Yeremia, Yeskel. Hanya semata kaki. Terus Tuhan ngomong apa? Jangan puas Nona, masuk lebih dalam lagi. Dan Yeskel lakukan ini. Oh, enggak semata kaki. Aku mau masuk lebih dalam lagi. Lalu waktu ini ukur sekarang. Waktu diukur, wah sudah sedengkul. Tuhan ngomong apa? Berhenti nak? Enggak. Jangan pernah puas. Pengalaman vertikal hubungan dengan Tuhan hanya sebatas dengkul. Masuk lebih dalam lagi. Punya tetap kehausan akan aku. Keinginan untuk kenal aku. Nah, siapapun kamu. Dewasa, anak muda, teenager. Miliki itu. Dan kemudian Yeskel ikut. Lalu waktu dia masuk. Seberapa? Sepinggang. Wow, aku kenal Tuhan. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, Tuhan hebat. Wah, Tuhan itu penyembuh, Jehovah Jireh. Wow. Tuhan berkata apa? Jangan pernah puasanya sampai di situ. Aku lebih daripada sepinggang nak. Masuk lebih dalam lagi. Saudara, dimulai dari sebuah passion, sebuah keinginan dalam diri. Didorong-dorong, bisa jadi ketika orang sudah tidak mendorong, Anda akan berhenti dan berkata cukup. Tapi kalau itu dimulai dari sebuah I want, aku ingin Tuhan. Beda saudara. Passion itu yang menggerakkan. Lalu apa yang jadi? Masuk. Sampai akhirnya Tuhan tanya, bagaimana Yeskel? Sekarang aku gak bisa lagi menginjakkan kakiku di dasar laut ini. Aku berusaha mengenal Engkau. Dan aku berenang-renang dalam kehidupan, proses hidupku dalam mengenal Engkau. Saudara tahu? Sedalam kita kenal Tuhan, sedalam itu Tuhan juga akan mengenalkan dirinya untuk Anda dan saya. Makin kenal. Makanya pemazmur berkata seperti rusa yang rindu. Demikian jiwaku rindu Engkau.
Orang yang membangun vertikal dengan baik dengan Tuhan. Punya kerinduan yang kuat. Tadi pagi saya bersaksi, saya kenal dia dan seperti dia yang saya kenal menyatakan dirinya. Beberapa waktu lalu September, Bapak Ibu Gembala mesti ke Sumba Timur. Di samping hadir untuk sebuah acara bahagia, salah satu anak yang pernah, mahasiswa yang pernah dulu juga berada di Anak Raja. Dan hari pernikahannya kami ada di situ. Tapi ada urusan yang lain. 4 tahun lebih yang lalu kami tahu Ketua Sinode kita Pak Adi berbicara mengenai misi Love Sumba. Dan beliau sharing dengan papi mami 7 tahun yang lalu kurang lebih. Yuk Pak Joko Bumoy, apa yang Anda bisa lakukan? Singkat 4 tahun lalu, lewat Ibu Pendeta Fani, Mami ada tanah di Sumba. Bagus Mami, itu kalau untuk misi Love Sumba. Dan akhirnya kami beli. Tapi sejak beli belum pernah tahu. Hanya percayakan kepada Ibu Pendeta Fani. Dilihatkan, ditunjukkan sertifikat. Oke, Emily ke Sumba Timur. Saya bilang, nak, lihat nak apa yang terjadi dengan tanah itu. Dia telepon video call dari sana. Mami, bagus banget dan lain sebagainya. September kemarin, sebenarnya kami sudah janjian di notaris balik nama. Tapi kenyataan kami pulang ke Salatiga 0. Macam-macam alasannya. Dan tidak pernah ketemu. Waktu kami September kemarin ke sana, sengaja lihat lalu apa yang jadi. Beberapa orang mendengar nama, Ibu Pendeta dapat ini tanah dari mana? Oh dari ini, orangnya namanya ini. Hampir semua berbagai kalangan tepuk jidat. Kenapa berhubungan dengan orang ini? Dan saya bilang, saya tidak tahu. Saya belajar mempercayai anak kami. Lalu pakai bahasa Timur. Ibu tahu ular? Tahu? Ini lebih licin dari ular. Oh ya? Hampir ketemu dengan berbagai orang, semua komentarnya sama mendengar nama itu. Dan akhirnya ketika pulang dan hanya bisa ketemu lewat WA, saya bilang kembalikan uang kami. Supaya proyek misi Love Sumba terus jalan. Alasan lagi. Dan singkat akhirnya selesai dari meeting tahunan evaluasi. Saya ke Sumba. Kali ini sendirian. Dan sudah beritahu tim anak-anak rohani di sana. Jangan beritahukan kalau Mami Moy, Ibu Pendeta datang. Senyap saja. Makanya saya nggak bikin status apapun selama perjalanan. Oke. Karena saya tahu yang saya hadapi ini. Saya hanya ngomong dengan para pendoa. Doakan saya, tim penggembalaan dan staf. Termasuk papi, Bapak Gembala. Karena saya tahu yang saya hadapi kali ini bukan hanya orang yang licin. Lebih licin dari ular. Tapi saya tahu karena dia juga memakai kuasa kegelapan. Singkat, Senin sore datang dan di pesawat dari perjalanan Semarang, Bali, Kupang, Kupang Baru Waingapu. Sambil lihat matahari yang bersinar. Saya hanya mengingatkan Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Ada satu momen pagi-pagi. Wow, fajarnya bagus banget. Setelah hari kedua saya di sana baru saya foto, saya buat status. Saya ingatkan Tuhan,
Aku punya Tuhan yang akan muncul kapanpun waktu aku berseru meminta pertolongan daripadanya. Dan betul saudara, hari pertama ketemu sampai urusannya dengan pengacara, saya dibuat kaget ketika pengacara ngomong, Ibu Pendeta harus lakukan ini itu, oke. Dan saya tahu Bapak itu, saya tahu ada biaya yang dikeluarkan. Saya kaget ketika kemudian orang ini berkata, Ibu Pendeta, saya sudah dengar masalah ini. Izinkan saya untuk menolong Bu Pendeta. Saya tidak akan minta 1 rupiah pun. Tapi saya akan tetap mendukung sampai ini semua berhasil. Wow. Saya bilang, terima kasih Bapak. Dasarnya apa Bapak lakukan ini? Saya tahu Ibu Pendeta tulus kerjakan ini. Oke, baik. Hari Selasa kami harus ke notaris. Dan Ibu notaris ketemu waktu dengar sekali lagi nama ini. Tepuk jidatnya dan berkata, kenapa Ibu Pendeta berhubungan dengan orang ini? Saya bilang, saya tidak tahu. Saya pun belum pernah lihat wajahnya. Hanya lewat WhatsApp. Kebodohan saya. Oke. Lalu sambil gini, Tuhan, Engkau berkata, kalau aku kekurangan hikmat, aku bisa berseru kepadamu sumber hikmat untuk memberi hikmat kepadaku. Kasih aku hikmat. Apa yang harus dikerjakan? Karena aku tahu orang ini dari apa yang disampaikan mereka. Ini butuh hikmat. Tiba-tiba lagi duduk di depan Bu Notaris. Roh Kudus kasih tahu sesuatu. Dan itu keluar dari mulut saya. Menurut Bapak Ibu yang kenal dengan orang ini, siapa kira-kira di Waingapu, di Sumba Timur ini orang yang dihormati, orang yang ditakuti, disegani oleh orang ini. Lalu Ibu Notaris ngomong, oh itu ada satu omnya itu. Dia notaris pertama juga di Sumba Timur. Oh oke. Kenapa Bu Pendeta? Bagaimana kalau kita cara kekeluargaan, hubungi dulu omnya dulu. Biarkan saya bicara. Oh baik-baik, kerjakan. Dan kami langsung kerjakan. Anak rohani kami, dia duduk di sebelah kanan nyetir. Dia bilang, Mami tunggu dulu di ini. Kantornya di lantai 2, biarkan saya yang naik. Saya mau ngomong dulu dengan om saya. Kami ini masih ada hubungan family. Tapi keluarga dari Pulau Sabu. Keluarga besar dari Sabu. Izinkan saya bicara dulu. Oke silahkan. Mami tunggu dulu di mobil dengan pendeta-pendeta yang ada. Gak lama dia turun. Mami segera. Apa yang terjadi? Saya sudah bicara dengan om. Dan om kata, mana Bu Pendetanya? Itu ada di bawah, suruh naik. Dan hari itu saya duduk di hadapan notaris dan pembuat pajak akte tanah. Yang cukup terkenal ternyata di NTT. Saya ceritakan, beliau dengar. Enggak lama beliau katakan, tunggu saya telepon. Dan telepon di speaker. Panggil orang ini. Kau cepat datang. Jangan ditunda-tunda. Om tunggu sekarang. Oke, saya bilang Bapak, dia tidak tahu kalau saya datang. Tidak apa Bu Pendeta. Dan ketemulah saya dengan sosok seseorang yang 4 tahun lebih dicari tidak ketemu. Ya baru lihat wajahnya. Oke, sementara saya lihat Roh Kudus sudah kasih tahu ini. Markus 16. Sekalipun kamu minum racun maut, kamu tidak akan celaka. Roh Allah yang ada padamu jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Pakai kinang dan saya sudah langsung ngerti. Ini caranya menundukkan omnya. Dia pakai kuasa kegelapan. Dari om yang marah.
Saya lihat nadanya kok jadi lembut. Oke. Kok jadi nurut sama orang ini. Saya bilang, Roh Kudus, apa yang saya harus lakukan? Saya kontak mata dengan beberapa orang tim pray. Dan kami sudah sepakat ini. Yang satu ngerekam, yang satu video, yang satu berdoa. Berdoa dalam hati. Dan dia bilang, berdoa. Dan saya berdoa, Roh Kudus apa yang mesti saya lakukan? Sekali lagi saya kalau bersaksi ini, saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Kamu kenal Allah, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada kamu. Seperti kerinduanmu kamu kenal dia. Dan saya ingat sayanya, Tuhan, aku kenal Engkau roh Allah yang jauh lebih besar daripada roh-roh yang ada di dunia ini. Saya tanya, Roh Kudus saya mesti apa? Ambil alih pembicaraan. Oke. Dia bilang, maaf Bapak, notaris, maaf. Saya tidak ada urusan Anda mau berbincang apa. Saya butuh dengan dia. Mana itu janjimu 4 tahun? Mana sertifikat? Mana bagaimana? Lalu omnya mulai ngomong lagi. Di mana itu uang yang sudah diberikan Bu Pendeta? Ini datanya, uangnya, transferannya semua ada. Ya ini yang ini di sini, yang ini nih. Mana? Kamu harus kembalikan. Bu Pendeta mintanya dikembalikan. Oke. Tiba-tiba saudara, notaris ini berkata, Ibu Pendeta, maaf kepunaan saya menghalangi pelayanan Love Sumba. Saya ada tanah 10.000 meter. Kalau Ibu Pendeta 10.000 meter itu 1 jam lebih dari Waingapu. Ini hanya 15 menit. Apakah Bu Pendeta bersedia untuk kita tukar tanah? Ibu Pendeta ambil tanah saya. Dan saya ambil tanah Bu Pendeta. Yang lain langsung termasuk Bu Pendeta Fani. Yes Mami, yes. Yang satu mulai ngomong, yes, yes, yes. Saya tanya Roh Kudus saya mesti gimana? Jangan langsung bilang iya. Ngomong sama dia. Dan saya tahu Roh Kudus sumber hikmat bisa memberikan hikmat pada waktu kita membutuhkannya. Saya ngomong, Bapak izinkan saya lihat dulu seperti apa tanahnya. Baru saya bisa memutuskan. Oke. Walaupun sebenarnya di hati saya sing penting duitnya balik atau ganti tanah yang lebih baik. Saya jalan 4 kilometer kelilingi tanah itu. Tapi karena hujan, kami rombongan berkata, besok pagi kita baru jalan. Rabu pagi kami jalan 10 kilometer kelilingi tanah itu. Dan waktu saya ada di situ, saya berkata, Tuhan, jalanmu kadang enggak kami selami. Di sana, di tanah yang sana, bisa jadi kami terbatas tahu. Tapi Engkau dapat merekakan apa yang jahat untuk menjadi kebaikan bagi kami yang mengasihi Dia. Saudara, saya di situ, saya lihat, wah. Dari jauh saya lihat pesawat turun naik, itu bandara, itu kota Waingapu. Saya lihat ini pantai 200 meter, itu pantai yang biru, turkis. Wah. Saya lihat ke belakang, itu gunung. Dan waktu saya lihat lagi, saya coba cek tim saya yang satu dari Pati. Sudah lama pelayanan di Waingapu, dia bilang, Bu Pendeta ini dicek. Lalu ditunjukkan lewat sebuah, apa itu namanya, cek tanah atau apa. Ini sudah di kapling dan ini kelihatan pemiliknya siapa. Wow. Dulu cabang dari Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Wira Wacana akan punya kampus baru. Dan luasnya enggak main-main. Oke, lebih daripada 20
hektar tanah. Waktu saya ditunjukin lagi, ini Bu Pendeta, di notaris yang sama. Bagaimana Bu Pendeta lihat tanah? Baik Bapak. Lalu karena dia pejabat akte tanah, dia buka semuanya, dia bisa ngerti. Ibu Pendeta tahu siapa di sebelahnya? Itu ex daripada Bupati Waingapu. Beliau punya 20.000 hektar. 20 hektar. Oh ya, sebelahnya lagi, lalu sebutin nama-nama. Saya tanya siapa beliau-beliau ini. Ibu, jujur saya sebenarnya nggak ada pemikiran sama sekali untuk jual tanah itu. Karena saya tahu tanah itu sangat strategis di masa depan. Kenapa Bapak berikan ke saya? Waktu mau pulang, saya tinggalkan kantor itu. Sudah dengan semua urusan notaris balik nama. Beliau minta izin untuk tepuk bahu saya. Lalu beliau ngomong kepada stafnya dan orang-orang yang ada di situ. Semua dengar ini. Saya baru 2 hari ketemu Bu Pendeta ini. Bantu Bu Pendeta ini. Dia orang baik, dia orang tulus. Yang akan menjadi berkat besar juga untuk Sumba negeri kita. Lalu saya tanya, Bapak kenapa Bapak berikan tanah Bapak kepada saya? Dan saya baru ngerti saudara. Waktu ditanya ibu, satu anak rohani kami ngomong, ibu tahu tidak berapa itu sekarang tanah di sekitar itu? Saya nggak tahu. Tapi kalau lihat itu tanah strategis, saya tahu bukan harga murah dibandingkan yang 1 jam dari Waingapu. Betul Ibu. Lalu dia sebutkan angkanya, kaget saya. Saya percaya Anda dan saya kenal Tuhan, maka Tuhan juga akan menyatakan dirinya kepada Anda dan saya. Ini enggak hanya Ibu Gembala yang bisa ngalami ini. Saya yakin semua kita punya hak yang sama untuk kenal Tuhan kita dan kedahsyatannya atas hidup kita. Katakan amin. Makanya sekali lagi ya, jangan puas hanya cuma jadi Kristen, kenal Tuhan cuma semata kaki. Sudah kenal Tuhan, jangan puas. Masuk lebih dalam lagi. Sampai Anda dan saya berenang-renang. Makanya kita, Tuhan itu Jehovah Jireh. Tuhan itu Allah penyembuh. Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu hebat. Saya yakin itu akan keluar dari orang-orang yang kenal Tuhannya. Lebih daripada sebelum-sebelumnya. Amin. Saya tutup dengan ini. Bagaimana horizontalnya? Tolong lihat yang terakhir. Jumlah mereka makin bertambah banyak. Ini gambarnya Kisah Rasul 16 ayat 5. Orang jadi heran. Orang jadi kagum. Kita belum lakukan apa-apa loh saudara. Tahap urusan notaris baru. Beliau tanya saya, Ibu Pendeta rencananya buat apa? Kedepannya seperti apa? Lalu beliau tanya kepada pendeta-pendeta yang ikut. Ini JKI di Waingapu ada sudah. Belum ada Bapak, baru ada di Malolo. Sumba Timur, bagian selatan. Oh ya, di kota belum ada. Ibu Pendeta dirikan gereja kah? Mungkin bisa jadi Pak. Karena bagaimanapun nanti ada komunitas orang-orang percaya. Saya kaget. Beliau ngomong, beritahu buat kami, beritahu buat saya. Kalau nanti itu ada, izinkan saya ikut masuk di dalamnya. Wow, masih panjang Bapak? Oke, tidak apa Bu Pendeta, tolong informasikan. Kenapa orang tertarik? Ribuan orang datang. Hei aku mau ikut Yesusmu loh. Aku mau kenali Tuhanmu. Mereka disukai semua orang. Kisah Para Rasul 2 ayat 46-47. Mereka bertekun,
dan dengan sehati berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti. Orang bisa lihat buahnya dari gereja mula-mula dari kita. Katakan amin. Masing-masing secara bergilir makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Kalimat 47, mari baca bersama. Dan mereka disukai semua orang. Katakan, dan kita disukai semua orang. Yang percaya katakan amin. Yang pengen katakan amin. Beritahu orang di kanan kiri, itu kita, itu kita, itu kita. Dan kalimat yang terakhir, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saya tutup dengan ini. Desember 25, hari ini di gereja kita sudah mulai dengan aksesoris Natal. Saya di Waingapu dibuat kaget. Masih bulan November, kok sudah ada lagu Natal. Sudah dengar lagu Natal. Terus saya diingatkan, oh iya, karena sebagian besar saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur Kristen. Ya. Kita baru hari ini. Tanggal 24 Desember kita akan Natalan. Merayakan, mengingat hari kelahiran Yesus Kristus. Masih ingatkah Bapak Ibu Saudara, Bapak Gembala awal tahun? Oleh tuntunan Tuhan, beliau memberikan instruksi buat kita untuk mulai menulis satu nama dan mendoakan nama tersebut. Masih ingat itu Bapak Ibu Saudara? Masih ingat? Oke. Love God, love people. Caranya, karena mereka juga perlu dikasih. Undang mereka hadir di momen Natal 2025. Nama yang Anda doakan, mungkin selama ini Anda tidak berani untuk mengajaknya ke gereja. Apa salahnya? Tidak ada yang menolak untuk momen Natal. Mari datang. Oke. Mari saya undang kamu untuk hadir di Natal kami. Anda tahu kelebihan kita apa? Bangsa kita, pemerintah kita lagi menggalangkan. Oke? Bagaimana menghormati sesama agama yang ada. Makanya lebih longgar bagi kita untuk mengundang orang datang ke acara Natal. Kenapa tidak? Diundang ke acara Natal. Saya ini produk puluhan tahun lalu dari undangan Natal. Oke, keluarga kami bukan keluarga Kristen. Dan satu anak panti asuhan, oke, mengundang saya pakai undangan Natal kertas. Moi, oke, kami undang untuk acara Natal di gereja kami. Natal anak-anak muda. Saya ini produk dari itu. Pertama kali buat saya masuk gereja, izin papa mama almarhum. Karena beliau tahu ini Natal, ya sudah sana pergi oh, enggak apa-apa. Natalan. Oke. Dan saya masuk gereja pertama kali, saya bingung. Oke. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga ngalami seperti saya. Pertama masuk gereja, apalagi gereja itu gereja Pantekosta Tabernakel. Yang berbeda dengan kita, bajunya suka putih-putih, hitam, putih-hitam. Nyanyi tepuk tangan, saya bingung. Ini ngapain orang tepuk tangan di kanan kiri. Belum ada LED seperti ini. Lalu habis gitu berdoa dan berdoanya mereka orang Pantekosta Tabernakel. Haleluya, haleluya.
Tambah bingung saya lagi, ada apa mereka. Oke. Karena itu pertama kali pengalaman saya. Dan Nona Loho almarhum anak panti itu duduk di sebelah saya. Lalu dengar lagu Malam Kudus. Oh ya, Malam Kudus. Terus pendeta khotbah. Saya duduk dan saya merasa gelisah. Ini pendeta kok tahu apa yang saya pikirkan, tahu apa yang ada di hati saya. Saya sedang bertanya-tanya tentang hidup, karena usia pancaroba. Lagi cari jati diri, Tuhan itu yang mana. Saya tanya Nona Loho, kakak ngomong apa sama orang yang bicara itu. Saya enggak kenal itu pendeta, saya enggak tahu bahasa pendeta, pengkhotbah. Itu kakak ngomong apa? Dia bilang ngomong apa? Kok itu ngomong tahu apa yang saya pikirkan, saya rasakan. Enggak, kakak enggak ngomong apa-apa sama dia. Kok dia tahu? Lalu Nona Loho ngomong, oh Tuhan, dia tahu kebutuhanmu, dia menyayangi kamu. Tambah babar blas dak mudeng. Oke, itulah kami. Ya. Tapi waktu terakhir pendeta khotbah dan berkata, siapa di sini yang pengen ngalami kasih Tuhan? Firman yang saya sampaikan itu seperti untuk kamu. Siapapun Anda, tolong angkat tangan. Dan saya kenal diri saya enggak mudah untuk seperti itu. Makanya saya pegang itu bangku panjang erat-erat. Dan bisa jadi lo orang yang kita undang di Natalan besok adalah orang yang mungkin seperti Ibu Gembala. Okay? Yang sedang mencari, benar enggak Tuhan itu? Yesus itu benar enggak? Makanya saya pegang erat-erat, saya enggak mau. Saya walaupun di sini ngomong, itu kamu. Di dalam hati ini. Sekarang saya ngerti. Tuhan menjamah hati saya. Sekarang saya ngerti kebenaran itu. Tapi waktu itu saya enggak ngerti. Makanya pegang erat-erat. Tapi enggak bisa tahan. Makanya gini, nek Tuhan yang sudah melawat kita di tempat kita beribadah. Tidak ada satu kuasa yang sanggup untuk menahannya. Itu enggak tahu bagaimana tangan saya mulai angkat. Lalu saya mulai ikut begini. Oh Nona Loho di sebelah lihat saya angkat tangan. Dia bilang oke, Moi. Oke, saya ngangkat tangan. Saya juga malu kenapa saya angkat tangan. Lalu Pak Pendetanya ngomong, mari yang mengangkat tangan kita semua bangkit berdiri. Lalu beliau mengadakan altar call. Yang tadi angkat tangan silahkan maju ke depan. Aku ingat kakiku tak tahan. Jangan maju. Makanya butuh kakak rohani. Butuh pembimbing rohani. Dan Nona Loho di sebelah saya. Moi, kamu ingin maju ke depan tak temani. Lalu saya bilang, saya ya enggak apa-apa. Nanti biar didoakan. Dan dia bimbing saya. Maju di depan altar. Babar blas ra ngerti apa-apa. Tapi pendeta itu mulai berdoa. Tuhan mengasihi kalian. Mari undang Yesus masuk dalam hatimu. Dan saya menirukan Pak Pendeta berdoa. Saya enggak ngerti apa-apa. Tapi dari seorang yang keras. Saya kaget sambil mengaku, saya orang berdosa. Saya butuh Tuhan menjadi juru selamat saya. Saya mohon ampun dan dengan hati saya percaya. Dengan mulut saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Keluar dari hati saya. Terus saya enggak tahu, yang saya tahu apa? Saya nangis. Nona Loho tidak lakukan apa-apa. Dia hanya duduk berdiri di belakang saya. Dia hanya tumpang tangan di pundak saya. Ikut mendoakan saya. Tapi hari itu tahun 1979 Desember. Saya mengalami Tuhan melawat dan mengasihi saya secara pribadi. Itu yang membuat hidup saya tidak lagi sama.
Makanya saya percaya momen Natal ini, yuk satu orang bawa satu jiwa, satu keluarga bawa satu jiwa. Siapapun kita. Kita tidak pernah tahu bahwa Tuhan mau memakai kita seperti lagu-lagu yang tadi kita nyanyikan. Tuhan mau memakai kita untuk membawa jiwa datang kepadanya. Katakan amin. Mari keluarga-keluarga. Pak Ruby boleh berdiri dengan keluarga. Okay. Pak Sugeng boleh berdiri dengan keluarga. Okay. Siapa lagi nih? Okay. Dengan keluarga-keluarga. Okay. Mari boleh berdiri. Okay. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi keluarga-keluarga. Dengan anak, dengan pasangan boleh berdiri. Okay. Oke, Pak Michael, oke, semua dengan keluarga-keluarga yang ada. Oke, di sini nggak ada lagi? Ada. Oke, mari dengan keluarga, dengan pasangannya. Silakan bangkit berdiri, silakan bangkit berdiri. Mari, silakan bangkit berdiri. Ibu Gembala saya nggak ada dengan keluarga, tapi saya sendiri. Why not? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ibu Lili boleh berdiri, Ibu Rini. Okay. Pak Wisnu, okay. Semuanya kita boleh berdiri. Bapak juga boleh berdiri. Semua kita boleh berdiri. Anak-anak muda boleh berdiri. Sebuah kerinduan. Pak boleh berdiri, Kohin juga boleh berdiri. Wah, kita tidak pernah tahu loh. Tapi mari kita akan buktikan love God, love people. Kita bukan orang yang cuek. Okay. Panitia sudah hubungi saya. Besok mulai minggu depan akan ada undangan yang disiapkan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa berbagi kasih Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu loh Bapak Ibu masa depan seseorang yang kita bawa. Nona Loho nggak pernah tahu bahwa ada Moiliana yang sekarang menjadi hamba Tuhan dan pewarta kabar baik. Nggak pernah tahu. Siapa tahu ada mutiara-mutiara yang Tuhan suruh Bapak Ibu bawa kepada Tuhan di momen Natal kali ini. Katakan amin. Itu siapa? Bisa jadi loh itu temanmu. Mungkin Pak Wisnu yang selama ini ngeband dengan Anda. Tidak pernah tahu kita. Siapa lagi itu? Bisa jadi itu pembelimu. Bisa jadi customermu. Bisa jadi itu orang lain, keluargamu, saudaramu, tetanggamu. Bisa jadi. Siapa saja. Masalahnya bukan tidak bisa. Mau atau tidak mau. Hanya itu. Dan selama kita berkata Tuhan aku mau. Tuhan akan menyertai dan memampukan kita melakukannya.